Kamu hanya memerlukan satu vitamin untuk mempertahankan kekuatan kaki pada masa tua, bahkan pada usia 95 tahun. Seiring berjalannya waktu, salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah kehilangan kekuatan otot, terutama pada kaki. Apakah kamu pernah merasakan bahwa berjalan jarak jauh, naik tangga, bahkan bangun dari kursi tidak lagi seindahnya dulu? Kamu tidak sendirian. Ilmu pengetahuan mengungkapkan sesuatu yang mengkhawatirkan. 1 dari 4 orang di atas 65 tahun mengalami setidaknya satu kejatuhan setiap tahun, dan banyak dari kejatuhan ini menyebabkan cedera parah, kehilangan mobilitas, bahkan penurunan drastis kemandirian. Tetapi berikut adalah kabar baiknya, ini tidak harus menjadi takdirmu. Ada satu vitamin esensial yang dapat membuat perbedaan antara memiliki kaki yang kuat dan stabil atau hidup penuh batasan. Bahkan, ada orang di atas 90 tahun yang masih aktif berkat vitamin ini. Jika tubuhmu tidak mendapatkan vitamin ini secukupnya, ototmu akan melemah lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Tetapi jika kamu mempertahankan tingkat yang cukup, kamu dapat terus bergerak dengan energi, tanpa takut kehilangan keseimbangan, mempertahankan kemandirianmu selama bertahun-tahun. Jadi, vitamin apakah yang penting ini dan mengapa sangat penting bagi kesehatan orang dewasa? Jutaan orang mengabaikannya, tanpa menyadari bahwa kekurangan vitamin ini mungkin menjadi alasan mengapa otot mereka melemah, kehilangan keseimbangan, dan berakhir di kursi roda lebih awal. Tetapi kamu tidak perlu menjadi bagian dari statistik tersebut. Tetap sampai akhir karena hari ini kita tidak hanya akan mengungkapkan vitamin apa ini, tetapi juga akan membahas kesalahan yang benar-benar merusak kaki dan menjelaskan cara memastikan tubuhmu mendapatkannya dalam jumlah yang cukup untuk mempertahankan kaki yang kuat, stabil, dan penuh kehidupan selama bertahun-tahun ke depan. Kunci untuk kaki yang kuat dan mobilitas tanpa batas adalah vitamin D. Ketika orang mendengar tentang vitamin D, yang pertama kali mereka pikirkan adalah tulang, tetapi yang hampir tidak diketahui adalah bahwa vitamin ini juga penting untuk kekuatan otot, keseimbangan, dan stabilitas. Dan inilah masalahnya, jutaan orang dewasa mengalami kekurangan vitamin ini tanpa bahkan menyadarinya, sampai mereka mulai kehilangan mobilitas mereka. Apa yang terjadi ketika tubuhmu tidak mendapatkan cukup vitamin D? Ototmu melemah, kamu kehilangan stabilitas, dan yang paling parah, risiko kejatuhanmu meningkat pesat. Ini bukan hanya teori, ilmu pengetahuan mengonfirmasinya. Penelitian yang diterbitkan di Journal of the American Geriatric Society mengungkapkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi suplemen vitamin D mengurangi risiko kejatuhan sebesar 23%. Penelitian lain di Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menemukan bahwa orang dengan tingkat vitamin D rendah memiliki otot kaki yang lebih lemah dan berjalan lebih lambat. Tetapi yang paling mengkhawatirkan adalah ini, tanpa cukup vitamin D, tubuhmu tidak dapat menyerap kalsium dengan benar, yang melemahkan tidak hanya tulang tetapi juga otot. Seiring waktu, ini mempercepat proses yang disebut sarkopenia, yaitu kehilangan massa otot terkait usia, dan memengaruhi hampir setengah dari orang di atas 80 tahun. Jadi, jika kamu mengabaikan vitamin D, kamu membiarkan waktu dan kekurangan nutrisi mencuri kekuatan dan kemandirianmu. Tetapi jika kamu memastikan mendapatkan yang cukup, kamu dapat tetap aktif, stabil, dan dengan kaki yang kuat selama bertahun-tahun ke depan. Dan bagaimana cara memastikan kamu mendapatkan cukup vitamin D? Aku akan jelaskannya sebentar lagi. Seberapa umum kekurangan vitamin D pada orang dewasa? Lebih umum dari yang kebanyakan orang bayangkan. Bahkan, mungkin salah satu masalah kesehatan yang paling diabaikan namun paling berbahaya untuk mobilitas dan kemandirian pada masa tua. Penelitian telah mengungkapkan data mengkhawatirkan, lebih dari 60% orang dewasa memiliki tingkat vitamin D yang tidak mencukupi, yang membuat mereka berisiko kelemahan otot dan patah tulang. Pada wanita di atas 70 tahun, mengonsumsi suplemen vitamin D dapat mengurangi risiko patah pinggul sebesar 22%. Tetapi, mengapa kekurangan ini begitu umum? Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproduksi vitamin D dari sinar matahari menurun drastis. Ini berarti, meskipun seseorang menghabiskan waktu di bawah sinar matahari, tubuhnya tidak lagi menghasilkan jumlah yang sama seperti ketika mereka masih muda. Oleh karena itu, hanya bergantung pada paparan sinar matahari tidak cukup. Orang dewasa harus mengambil tindakan tambahan untuk memastikan mendapatkan jumlah vitamin D yang diperlukan dan melindungi kekuatan, stabilitas, dan otonomi mereka. Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara meningkatkan tingkat vitamin D secara efektif? Terus baca karena sebentar lagi aku akan menunjukkan cara terbaik untuk menghindari kekurangan vitamin D dan mempertahankan tubuh yang kuat dan sehat. Sekarang kita sampai pada salah satu bagian paling penting dari video berharga ini. Bagaimana cara mengetahui apakah tubuhmu memberitahu bahwa kamu mengalami kekurangan vitamin D dan belum kamu sadari?
Yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa kekurangan vitamin D dapat melemahkan tubuhmu tanpa kamu sadari di awal. Gejala dapat sangat halus, tetapi seiring waktu dapat memengaruhi mobilitas, tulang, dan kesejahteraan keseluruhanmu. Jika kamu melihat salah satu tanda berikut, perhatikan. Kram dan kejang otot. Jika kamu mengalami kram malam hari di kaki, tubuhmu mungkin memberitahu bahwa kamu kekurangan vitamin D, yang penting untuk fungsi otot. Kelemahan dan kehilangan keseimbangan, kesulitan untuk bangun dari kursi atau berjalan jarak jauh dapat menunjukkan penurunan kekuatan otot, meningkatkan risiko kejatuhan. Nyeri tulang dan sendi, kekakuan pada punggung, lutut, atau pinggul mungkin lebih dari tanda penuaan. Tanpa vitamin D, kalsium tidak diserap dengan baik, melemahkan tulang. Penyembuhan lambat. Jika luka lama sembuh, kamu mungkin memerlukan lebih banyak vitamin D, karena penting untuk perbaikan jaringan dan pertahanan terhadap infeksi. Jika kamu mengalami satu atau lebih gejala ini, penting untuk tidak mengabaikannya. Tes darah sederhana dapat mengonfirmasi apakah kamu memiliki tingkat vitamin D yang rendah, dan semakin cepat kamu mengambil tindakan, kamu dapat melindungi kesehatan dan mobilitasmu. Sekarang, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara memastikan tubuhmu mendapatkan jumlah vitamin D yang cukup untuk mempertahankan kekuatan otot dan tulang? Tetap bersamaku karena di bagian berikutnya aku akan mengungkapkan cara terbaik untuk menghindari kekurangan ini dan mengembalikan vitalitasmu. Dan jika kamu menemukan informasi ini berguna, kamu bisa menulis komentar dengan mengatakan, aku berkomitmen untuk merawat kakiku, dengan suka. Lanjutkan. Apa saja cara terbaik untuk menghindari kekurangan vitamin D? Ada 4 cara yang dapat mengubah hidupmu selamanya. Manfaatkan kekuatan sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber vitamin D yang paling alami dan efektif. Ketika sinar UVB menyentuh kulit, tubuh memulai proses yang mengubah cahaya menjadi vitamin D yang dapat digunakan. Namun, mekanisme ini menjadi kurang efisien seiring bertambahnya usia, sehingga penting untuk memaksimalkan paparan sinar matahari secara strategis. Habiskan 20 hingga 30 menit di luar ruangan setidaknya 3 atau 4 kali seminggu. Membiarkan sinar matahari menyentuh kulit langsung tanpa pelembab berbahan kimia. Pilih waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk menyerap vitamin D adalah antara pukul 10 pagi hingga 2 sore, ketika sinar matahari paling intens. Jika kamu tinggal di daerah dengan musim dingin panjang atau sinar matahari terbatas, pertimbangkan untuk menggunakan lampu sinar ultraviolet untuk meniru paparan sinar matahari dan merangsang produksi vitamin D. Tambahkan lebih banyak makanan kaya vitamin D ke dalam dietmu. Meskipun makanan sendiri tidak selalu memenuhi kebutuhan harian vitamin D, makanan strategis tertentu dapat membantu meningkatkan tingkat vitamin D di tubuh. Ikan berminyak seperti salmon, tenggiri, sarden, dan tuna adalah sumber vitamin D yang bagus. Misalnya, porsi 100 gram salmon dapat memberikan hingga 570 unit internasional, memenuhi sebagian besar kebutuhan harian. Kuning telur mengandung sekitar 40 unit internasional vitamin D, sehingga menambahkan telur ke dalam diet dapat menjadi pilihan sehat. Produk susu yang diperkaya, seperti susu, yogurt, dan keju, telah ditambahkan vitamin D, memudahkan konsumsinya dalam diet sehari-hari. Jamur yang terpapar sinar matahari adalah salah satu dari sedikit sumber tumbuhan vitamin D, karena dapat mensintesisnya dengan cara yang mirip dengan manusia ketika menerima sinar matahari. Suplemen, cara paling efektif untuk memastikan tingkat yang cukup bagi mereka yang kesulitan mendapatkan cukup vitamin D dari sinar matahari dan makanan. Suplemen dapat menjadi solusi kunci. Jumlah yang direkomendasikan bervariasi tergantung usia. Jika kamu berusia antara 50 hingga 70 tahun, dosis yang direkomendasikan adalah 600 unit internasional per hari. Jika kamu lebih dari 70 tahun, idealnya mengonsumsi antara 800 hingga 2000 unit internasional per hari, tergantung kebutuhan individu. Untuk mengetahui apakah suplemenmu memiliki jumlah yang benar, periksa label pada bagian bahan atau tabel informasi nutrisi. Jika kamu membutuhkan 800 unit internasional per hari dan suplemenmu mengandung 400 unit internasional per kapsul, maka kamu perlu mengonsumsi 2 kapsul. Jenis suplemen yang paling efektif adalah vitamin D3, kolekalsiferol, karena diserap lebih baik dibandingkan dengan vitamin D2. Untuk sarapan optimal, disarankan untuk mengonsumsinya bersama dengan makanan yang mengandung lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, atau minyak zaitun. Namun, sebelum mengonsumsi suplemen apapun, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan dosis yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan individu. Jangan lupakan magnesium, mineral yang mengaktifkan vitamin D. Sedikit orang yang tahu bahwa tubuh tidak dapat memanfaatkan vitamin D secara penuh tanpa jumlah magnesium yang cukup. Mineral ini penting untuk mengaktifkan vitamin D dan memungkinkan penyerapan dan penggunaannya di tubuh. Untuk memperbaiki fungsi vitamin D,
Pastikan untuk memasukkan makanan kaya magnesium ke dalam dietmu seperti sayuran berdaun hijau, bayam, sawi, kacang-kacangan dan biji-bijian, almond, biji labu dan bunga matahari, dan biji-bijian utuh, oat, beras, dan quinoa. Jika kamu tidak mendapatkan cukup magnesium melalui makanan, kamu mungkin mempertimbangkan suplemen, tetapi selalu di bawah pengawasan medis. Pada titik ini, mungkin kamu memiliki pertanyaan kunci ini. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melihat hasil dengan vitamin D? Jika kamu kekurangan vitamin D dan mulai meningkatkan tingkatnya, perubahan pada kesehatanmu tidak terjadi dari satu malam ke malam, tetapi dengan konsistensi, manfaatnya akan datang. Kapan kamu bisa merasakan perbaikan? Dalam 2 minggu pertama, kamu akan merasakan penurunan kram otot dan kejang, serta peningkatan tingkat energi dan penurunan rasa lelah. Setelah sebulan, kamu akan mencapai stabilitas dan kekuatan kaki yang lebih baik, keseimbangan dan koordinasi yang lebih baik, yang mengurangi risiko kejatuhan. Setelah 3 bulan, kamu akan merasakan penguatan tulang dan peningkatan densitas tulang, penurunan risiko patah tulang dan osteoporosis yang signifikan, dan sistem imun yang lebih kuat dengan risiko infeksi yang lebih rendah. Setelah 6 bulan dan lebih, kesehatanmu akan meningkat lebih jauh, dengan peningkatan kesehatan kardiovaskular, penurunan nyeri pada sendi dan otot, dan perlindungan terhadap penyakit kronis seperti diabetes dan beberapa jenis kanker. Kunci adalah konsistensi. Mengonsumsi vitamin D yang cukup secara teratur dapat membantu kamu mempertahankan mobilitas, kekuatan, dan kemandirian selama bertahun-tahun. Sekarang aku ingin mendengar pendapatmu. Apakah kamu merasakan perubahan pada kesehatanmu setelah mengonsumsi vitamin D? Berapa lama kamu menghabiskan waktu di bawah sinar matahari setiap hari? Apakah kamu mengonsumsi suplemen vitamin D? Tinggalkan jawabanmu di komentar. Aku ingin membaca pengalamanmu dan belajar dari kamu. Selain itu, jika kamu memiliki pertanyaan tentang topik ini, tuliskan dan aku akan menjawab. Jangan lupa membantu lebih banyak orang mengetahui informasi ini. Beri suka agar video ini dapat mencapai lebih banyak orang. Bagikan dengan teman dan keluarga, terutama dengan mereka yang mungkin berisiko kekurangan vitamin D. Berlangganan kanal ini dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan lebih banyak tips tentang kesehatan alami dan kesejahteraan. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dengan lebih banyak informasi untuk membantu kamu hidup lebih sehat dan penuh energi. Sampai jumpa.